Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat yang ke-8, ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi di ujung tahun ini. Begitu kita penuh dengan ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Kita kembali dihantar di ujung tahun, di hari terakhir ya. Puji nama Tuhan. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Dan doa saya, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman bersama dengan kita senantiasa, dan kekuatan firman itu senantiasa bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya ingin berdoa bagi kita. Terima kasih. Biarlah apa yang harus ada dalam hidup kami di tahun 2026 akan terus ada di dalam hidup ini Tuhan, sehingga kami akan meraih sesuatu yang manis, yang indah di tahun 2026, sebagaimana yang Kau lakukan di tahun 2025. Bahkan tahun ini Kau sudah lakukan yang baik, dan tahun 2026 Engkau akan jauh lebih baik untuk melakukan segala hal di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu ayat dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi tema kita adalah harus tetap ada pada kita memasuki 2026. Ini bagian pertama ya, yang harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang harus tetap ada pada kita menurut Roma 12 ayat 9 adalah, pertama adalah kasih yang murni. Haleluya. Karena ada kasih yang munafik ya, kasih yang pura-pura, kasih yang dingin, kasih yang tawar, kasih palsu, bukan kasih real ya. Tapi kasih yang munafik. Dan tetapi Alkitab mengatakan supaya kita mengasihi dengan kasih yang murni. Kalau kita mengasihi dengan kasih yang murni, kita tidak istilahnya tidak ingin mengambil keuntungan dari apa yang kita lakukan. Kita tahu bahwa Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan mengerjakan hal-hal yang baik dan indah dalam hidup kita. Sama seperti kita menolong orang lain, Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk menolong kita, memberkati kita, melakukan yang baik. Dan tetapi jangan sampai hilang kasih yang murni itu, kasih yang mula-mula itu. Sebagaimana jemaat di Efesus, walaupun mereka bekerja keras begitu luar biasa, tetapi mereka ditegur oleh Tuhan karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Di mana kasih yang murni, kasih yang sungguh-sungguh hanya menyampaikan hati kita ini kepada Tuhan dan tidak ada tempat yang lain. Nah, jadi kasih yang murni itu bukan hanya dituntut hanya kepada manusia, tapi juga dituntut kepada Allah.
Sebab Allah mengatakan, firman-Nya mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kasih yang murni itu tidak hanya kita lepaskan kepada manusia, tapi juga harus kita lepaskan kepada Allah. Dan kepada Allah kita tidak bisa berpura-pura. Kepada Allah kita tidak bisa bersandiwara. Kepada Allah ketika kita mengasihi Dia dengan pura-pura, Dia tahu. Kasih kita dingin, Dia tahu. Kasih kita tawar, Dia tahu. Kasih kita palsu, Dia tahu. Tapi kalau manusia mungkin ya sekedar hanya bisa merasakan ya apa yang yang tidak baik itu. Kasih yang pura-pura itu, kasih yang munafik itu. Dan itulah sebabnya sama seperti Tuhan mengasihi kita, Alkitab mengatakan demikian juga kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan standar di mana Tuhan mengatakan sama seperti aku mengasihi engkau. Jadi kasih yang pura-pura itu tidak hanya berlaku bagi Tuhan, bagi manusia juga harus diperlakukan. Yang kedua dikatakan menjauhi yang jahat. Apapun itu, ya. Kesombongan itu ya kadang-kala kita tanpa sadar kita sombong dalam hidup ini. Dan pasti pernahlah kita merasakan teguran Tuhan di saat kita merasa kita tidak sombong, tapi sebenarnya kita sombong. Dan itu kita tidak tahu kalau kita tidak datang di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengatakan, aku membuka hatiku, lalu Tuhan menyatakan sesuatu bahwa engkau Simon sombong sebenarnya. Nah, dan motif juga itu merupakan, kalau motif yang tidak murni, motif yang jahat, motif yang tidak kudus, itu juga kejahatan. Dan Alkitab katakan harus menjauhi segala kejahatan. Atau kasih yang pura-pura, seperti yang saya katakan di atas tadi. Dan kita harus menunjukkan bahwa kita harus menjauhi yang jahat, baik melalui perkataan, baik melalui pikiran, baik melalui perbuatan. Perkataan kita biarlah seringkali untuk membangun, bukan menghancurkan, bukan meruntuhkan. Memang tidak mudah, tetapi saya mau katakan, mari kita belajar memasuki tahun 2026 ini. Ya harus tetap ada pada kita memasuki 2026 tadi, kasih yang murni, menjauhi yang jahat. Dalam perkataan, dalam pikiran, jangan ada pikiran cabul, pikiran porno, senda gurau porno dan lain sebagainya yang tidak mencerminkan perbuatan-perbuatan orang-orang kudus. Jadi jauhi apa yang jahat, baik dalam perkataan, perbuatan, dalam perbuatan kita lah apalagi. Ya, kita harus menjauhi ya berbohong, berdusta, menipu dan memperalat orang lain dan lain sebagainya. Apapun yang jahat itu harus kita jauhi, kata firman Allah. Dan yang terakhir dikatakan firman Allah yang harus tetap ada adalah melakukan apa yang baik. Haleluya. Saudara-saudara kita di Tapanuli, Aceh, Sumatera Barat lagi membutuhkan hal-hal yang baik dari kita. Mungkin doa kita, mungkin tenaga kita, mungkin pikiran kita, dan lain sebagainya. Dana kita juga. Di bawah ini ada akun-akun yang di mana bila Anda mau berbuat sesuatu kepada mereka, dan kami siap menyalurkannya. Yang mau saya katakan adalah bahwa kita harus berbuat baik. Ini harus ada di tahun 2026, memasuki tahun 2026. Ini kan baru mau 1 hari lagi, ya. Kita harus dapat melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jangan apa yang jahat. Tetapi saya mau katakan
biarlah kita punya hikmat. Jangan seluruh harta Anda habiskan, Anda melakukan apa yang tidak baik. Ya, kalau Anda habiskan lalu Anda hidup menderita, karena ada orang menjual hartanya lalu hidup menjadi seorang peminta-minta. Itu kan sesuatu yang tidak setujui oleh Tuhan. Saya yakin itu. Dan kalau Anda berbuat sesuatu yang memang gerakan Allah, ya, tapi saya yakin dan percaya bahwa engkau harus berhikmat dalam memberi. Tetapi perbuatan baik harus kita lakukan di dalam hidup ini. Dan kepada tetangga kita, kepada saudara kita, keluarga kita, jangan sampai saudara kita tidak kita tolong, yang lain yang mau kita tolong, tapi saudara kita sendiri tidak mau kita tolong. Dan itu sesuatu yang Alkitab katakan tidak baik. Bahkan dikatakan kita sebagai pembunuh kalau kita tidak melakukan yang baik kepada saudara-saudara kita, yang saudara kita sekandung. Ya, puji nama Tuhan. Jadi biarlah Tuhan tetap menggerakkan hati kita untuk berbuat yang baik di tahun 2026 yang akan datang, dan kita tetap mengasihi, menjauhi apa yang jahat dalam hidup ini, supaya Tuhan menyatakan kebaikannya bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus Engkau nyatakan segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Memasuki tahun 2026, hal-hal yang harus ada dalam hidup kami, mengasihi Tuhan, menjauhi yang jahat, dan melakukan apa yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang berkata demikian kepada kami melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau. Kalau ada yang sakit, apapun sakit penyakitmu, serahkan diri kepada Tuhan, angkat tangan, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilur Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, bagi yang menderita apapun masalah mereka, kehidupan mereka saat ini, yang bangkrut dan apapun itu Tuhan, Engkau sanggup menolong mereka dan memulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, dan Engkau menolong mereka satu demi satu. Biarlah namamu dipuji dan dipermuliakan, karena pertolongan, pemulihan, jawaban doa yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Dan selamat kita menikmati seluruh kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di pagi ini mau meninggalkan tahun 2025, dan semoga kita tetap dalam hal ini, biarlah kita senantiasa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai hidup kita. Mantap, mantap, mantap.